Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kuliah kita di pertemuan ketiga ini di mata kuliah isu sosial dan praktek profesionalisme. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai modus-modus kejahatan dalam teknologi informasi. Sebelumnya, pekan kemarin kita sudah membahas mengenai profesi dan profesionalisme. Di modus-modus kejahatan dalam teknologi informasi ini banyak sekali ya. Jadi, modus kejahatannya itu kalau di Indonesia itu contoh-contoh jadi kejahatan di bidang teknologi informasi itu yang kita kenal dengan cybercrime itu di Indonesia misalnya itu pencurian ini ya nomor kartu kredit ya, terus memasuki, memodifikasi atau merusak ya, terus baik untuk penyebab, terus ketiga itu penyerangan situs atau email melalui virus dan spam ya dan lain-lainnya, banyak lagi contoh yang lain. Nah, pengertian cybercrime. Jadi cybercrime itu adalah bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet ya. Jadi dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, karakteristik itu kalau untuk di kejahatan di dunia maya ya, yang pertama itu ruang lingkup kejahatannya. Nah, ruang lingkupnya itu kalau di dunia maya itu dia sangat luas ya, karena namanya juga dunia maya. Jadi ruang lingkup kejahatannya itu macam-macam sekali ya. Bisa penipuan ya, bisa misalnya seperti tadi pembobolan, terus bisa pencemaran nama baik dan lain. Pokoknya ruang lingkupnya itu sangat luas. Terus sifat kejahatannya, sifatnya juga bermacam-macam ya. Jadi maksudnya bisa karena dia siapapun orang dan dimanapun orang, karena dia itu dunia maya. Jadi yang setiap yang menggunakan teknologi itu bisa melakukan kejahatan. Jadi pelakunya juga siapapun bisa. Modusnya juga macam-macam ya. Jadi setiap ada muncul yang baru itu pasti terdapat nanti modusnya itu modus yang baru ya. Jadi modusnya itu bermacam-macam. Jadi jenis kerugian yang ditimbulkan juga banyak ya. Jadi kalau kejahatan di dunia maya itu intinya kejahatannya itu mencakup kepada semua, bisa mencakup semua kalangan ya. Jadi sangat luas. Jadi ruang lingkupnya luas, pelakunya juga luas, bisa siapa saja karena menggunakan teknologi. Ini jenis-jenis kejahatannya itu. Jadi berdasarkan aktivitasnya itu ada ya. Jadi merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer yang tidak sah, jadi tanpa izin ya, tanpa pengetahuan pemiliknya ya. Jadi dari pemilik kejahatan, jadi tanpa pengetahuan si pemilik jaringan. Terus illegal content ya. Jadi ini kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis. Jadi itu dapat mengganggu ketertiban umum. Contohnya itu penyebaran itu ya, foto-foto yang tidak layak ya, pornografi. Terus yang ketiga itu misalnya penyebaran virus secara sengaja ya. Jadi penyebaran virus pada dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari ya. Jadi ini penyebaran virus. Terus yang keempat juga adalah data pribadi ya. Kejahatan jenis ini dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet ya. Jadi dokumen ini biasanya dimiliki oleh instansi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web. Terus ini cyber espionage merupakan kejahatan yang merupakan jaringan internet melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Jadi dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasarannya. Contohnya lagi ya, cyber stalking ya. Jadi kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email
dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror, ya, yang ditujukan kepada seseorang menggunakan media internet. Kejahatan dilakukan untuk mencuri nomor kredit, ya. Terus ini ada hacker, ya. Nah, jadi kalau yang aksi-aksi perusakan di internet itu, jadi lazimnya itu disebut dengan hacker. Kalau istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer. Jadi kalau hacker ini dia tidak negatif, ya, karena dia hanya ingin mempelajari lebih dalam sistem komputer, ya. Jadi kalau untuk pengusaha-pengusaha itu hacker. Lanjut, ya. Ada lagi, ini adalah kejahatan yang mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian perusahaan menjual perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Yaitu kejahatan juga bisa pembajakan hasil karya orang lain, ya. Dan yang paling sering terjadi itu misalnya pembajakan perangkat lunak. Nah, ini berdasarkan sasaran kejahatannya. Kalau tadi kan berdasarkan aktivitasnya. Kalau berdasarkan sasaran kejahatannya, nah, ini ada yang menyerang individu, ya. Terus ini beberapa kejahatan, contoh kejahatannya itu, ya, misalnya pornografi, ya. Ini kejahatan lakukan membuat, menyebarkan, gitu, ya. Nah, ini terus ini kalau yang individu tadi, ya, kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau seseorang dengan menggunakan komputer. Ini kalau yang sifatnya untuk individu, ya. Jadi kayak tadi. Nah, ini kejahatan menyerang hak milik, ya. Jadi ini sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Terus ada juga yang cyber menyerang pemerintah, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cyber. Jadi ada faktor politik, faktor ekonomi, ada faktor sosial budaya. Dampak dari cyber ini terhadap keamanan negara itu kurangnya kepercayaan dunia terhadap negara, ya, berpotensi menghancurkan negara. Nah, terhadap keamanan dalam negerinya itu kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan. Nah, cyber ini antara lain misalnya, ya, isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan, partai politik, ya, untuk mengacaukan keadaan. Terus munculnya pengaruh negatif dari maraknya situs-situs porno yang dapat diakses bebas, ya, tanpa batas yang dapat merusak moral bangsa, ya. Yang sekarang ini juga bisa udah anak-anak, ya, yang sudah bisa untuk membuka ini internet, ya. Terus ini cara penanggulangan cyber. Jadi aktivitas populer kan dia menyerang konten, ya, komputer sistem dan communication system milik orang lain. Jadi harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan pada umumnya, ya, karena dia yang berhubungan dengan internet. Karena dia tidak mengenal batas teritorial juga, ya, dan tidak memerlukan interaksi langsung antar pelaku. Jadi jarak jauh juga bisa, ya. Jadi dia antara pelaku dan korbannya itu tidak perlu ketemu langsung, ya. Ini beberapa langkah penting harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cyber. Yang pertama itu melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua itu meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cyber, ya. Terus cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan, meningkatkan kerjasama antar negara, ya, baik bilateral, regional maupun multilateral, ya, dalam penanganan kasus cybercrime. Tentunya inilah yang dapat Ibu sampaikan, ya. Kalian juga bisa baca di materinya. Kalau jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WA, ya. Jika ada kesalahan atau kekurangannya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.